bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Renungan Pagi di Jemaat GKI Banjarbaru, Selasa tanggal 2 Februari 2021 dengan renungan pagi ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 32 hingga ayat yang ke-40 dengan tema percaya kepada perkara-perkara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca daripada firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 32 dan seterusnya. Tuhan, kami percaya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapa di sorga. Marilah ya Roh Kudus, berkaryalah, pakailah mulut, tidak hati, pikiran hamba-Mu sebagai saluran berkat daripada firman-Mu. Kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus pasal 7 ayat 32 hingga ayat yang ke-40 yang akan saya bacakan demikian. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin, karena ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin, dengan gadisnya ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya.
Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali menganggap rendah orang yang tidak bersuami atau orang yang tidak beristri. Kita sering menganggap ini perjaka tua tidak laku. Atau kita menganggap ini gadis perawan tua yang tidak laku. Kita seringkali mengatakan dan merendahkan orang-orang yang demikian. Tetapi kita melihat dan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang pertama. Bagaimana Rasul Paulus memberikan contoh bahwa dirinya sendiri pun tidak menikah, tetapi dia tetap pada posisinya untuk melayani Tuhan. Di sini Rasul Paulus bukan melarang orang tidak kawin, tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan kalau orang itu tidak mampu melawan hawa nafsunya, dia tetap ingin kawin, itu tidak salah, bukan dosa. Kalau orang itu mau kawin dengan seorang gadis. Demikian pula seorang gadis ingin kawin dengan seorang perjaka, itu juga tidak salah, itu juga tidak dosa. Itu baik. Tetapi Rasul Paulus mau mengatakan kalau dia seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia mau memfokuskan dirinya khusus untuk melayani Tuhan dengan posisinya sebagai seorang perjaka dan seorang perawan, seorang gadis yang tidak mau menikah, tidak mau kawin. Itu lebih baik. Karena apa? Karena tidak terbagi-bagi perhatian. Kalau kita menikah pasti terbagi. Satu sisi kita melayani Tuhan, di sisi lain kita melayani suami atau melayani istri, melayani rumah tangga kita. Jadi terbagi perhatian kita di dalam pelayanan. Jadi maksud Rasul Paulus kalau dia memfokuskan dirinya khusus untuk melayani Tuhan, itu lebih baik. Kata Rasul Paulus, itu lebih baik daripada dia kawin dengan terbagi-bagi perhatiannya. Jadi di sini Rasul Paulus bukan melarang, bukan menghalang-halangi kebebasan orang lain untuk membangun rumah tangga, untuk menikah, untuk kawin. Tidak. Tetapi Rasul Paulus mau kalau dia itu seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, baiklah dia memfokuskan hati, pikiran, dan seluruh hidupannya khusus untuk melayani Tuhan. Ini adalah perkara Tuhan. Jadi Rasul Paulus mau berbicara tentang perkara Tuhan. Perkara Tuhan juga artinya perkara surgawi, di mana orang
harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, tubuh jiwanya harus kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang itu fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah perkara-perkara surgawi, perkara-perkara Tuhan yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan yang mau memfokuskan dirinya seperti Rasul Paulus, khusus untuk melayani Tuhan. Sementara itu perkara duniawi, perkara kedagingan, perkara yang ada hawa nafsunya, unsur hawa nafsunya, perkara-perkara yang dapat membuat orang itu tidak fokus kepada satu tujuan. Ini adalah perkara duniawi. Allah tidak mau perkara duniawi dicampur aduk dengan perkara-perkara surgawi, perkara Tuhan. Jadi di sini kita percaya bahwa perkara-perkara Tuhan itu, perkara-perkara surgawi itu lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat, lebih terpuji apabila dia satu arah saja, hati, pikiran, jiwa, dan seluruh hidupannya untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Tetapi kalau pelayan Tuhan itu tidak mampu menahan kedagingannya, menahan hawa nafsunya, baiklah dia kawin daripada dia jatuh dalam dosa. Tetapi di sini kita juga belajar bahwa selama hamba Tuhan itu, pelayan Tuhan itu masih terikat dengan pasangan hidupnya atau istrinya atau suaminya, dia tidak boleh menikah lagi. Di sini kita menjadi masukan bagi kita supaya kita setia. Bagaimana kita setia kepada Tuhan, demikian juga kita harus setia dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kalau kita tidak setia kepada yang kelihatan, bagaimana kita bisa setia kepada yang tidak kita lihat? Tuhan tidak mau demikian. Tuhan tidak mau kita mengkhianati Dia. Tuhan tidak mau kita menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang tidak setia hatinya, yang miring atau yang menyimpang. Tuhan mau kita sebagai pelayan Tuhan itu harus setia, baik dalam perkara di dunia ini maupun perkara surgawi, perkara Tuhan. Karena apa? Karena apabila kita setia dalam perkara duniawi, kita juga setia dalam perkara Tuhan. Maka berkatnya pun dari perkara surgawi ini turun di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan kita.
Tapi kalau kita sudah miring, sudah menyimpang, maka perkara-perkara surgawi, upah kita, balasan atas pelayanan kita, atas pekerjaan kita, itu akan tersendat-sendat, akan terhambat karena ketidaksetiaan kita, karena dosa kita. Tuhan mau supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara ingin hidup di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Karena itu belajarlah kita untuk setia kepada Tuhan dan setia pula dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan dan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat-Mu dan rekan-rekan sekerja hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar daripada firman-Mu untuk hidup setia, mengasihi Tuhan, setia dan mengasihi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya melalui pelayanan ini ya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap telinga yang mendengarkan akan firman Tuhan ini dan menerimanya serta melakukannya, dia akan hidup berbahagia dan hidup diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa kepada Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan sekerja di dalam pelayanan yang dalam keadaan sakit pada hari-hari yang telah lewat dan hingga saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan. Tetap semangat, dalam Tuhan Yesus Kristus kita pasti kuat. Amin.